Dalam upaya untuk terus mensosialisasikan pentingnya peningkatan gizi dan kesehatan keluarga, PT Ajinomoto Indonesia mengajak para ibu pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK di Surabaya untuk terlibat dalam acara gembira atau gerakan masak bergizi bersama Ajinomoto Health Provider. Bertempat di Palm Park and Convention Hotel Surabaya, Rabu 14 Desember 2022. Sebanyak lebih dari 400 orang ibu mendapatkan edukasi mengenai pentingnya gizi seimbang dan bagaimana cara mengatur asupan gizi seimbang untuk keluarga. Rina Sukaisi, Direktur PT Ajinomoto Indonesia mengatakan, ibu sebagai penyedia makanan yang sehat dan bergizi memegang peran yang sangat penting karena setiap hari para ibu yang menentukan menu makanan keluarga. Dengan makanan yang sehat dan asupan gizi yang seimbang, keluarga dapat tumbuh dengan baik. Untuk itu menurut Rina, Ajinomoto menyadari asupan gizi yang baik adalah hal besar yang patut disoroti dan keluarga merupakan fondasi yang sangat penting bagi perkembangan suatu generasi. Keluarga yang sehat menurutnya dapat menghasilkan bangsa yang sehat dan kuat di masa depan. Lebih jauh, Rina Sukaisi juga menjelaskan, Ajinomoto juga mensosialisasikan pentingnya pembatasan asupan garam melalui pesan bijak garam. Melalui edukasi tersebut, Ajinomoto mengharapkan pengetahuan para ibu akan pentingnya asupan makanan yang baik dan mengandung gizi seimbang semakin bertambah. Spesifiknya di daerah ini tuh penjualan produk kita itu cukup bagus. Jadi kita itu juga ingin memberikan kontribusi juga kepada masyarakat sekitar. Seperti tadi di pembukaan saya sampaikan bahwa selama ini Ajinomoto itu selalu berusaha memberikan kebahagiaan melalui kelezatan masakan. Nah, mulai dari sekarang kita tuh bukan cuman memberikan kelezatan saja, tapi kita ingin membantu berkontribusi meningkatkan harapan hidup sehat masyarakat Indonesia. Makanya kita juga memberikan tips-tips mengenai gizi. Bagaimana supaya ibu-ibu itu bisa memberikan masakan yang bergizi seimbang, kemudian bagaimana mereka bisa mengurangi garam. Mungkin kalau tadi dijelaskan, Indonesia itu kelebihan GGL, gula, garam, lemak. Nah, yang paling banyak itu sebenarnya kelebihan garam, yang harusnya tadi hanya 5 gram per hari, tapi ternyata konsumsinya cukup tinggi. Nah, ini yang menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit bawaan seperti hipertensi dan lain sebagainya. Kita memberikan tips bagaimana kita mengurangi garam, tapi kita masakannya tetap enak, tetap lezat, gitu. Karena biasanya kan kalau orang diet rendah garam itu biasanya masakannya kurang enak gitu ya. Nah, kita memberikan tips bagaimana caranya kita imbangi, kita kurangi garamnya, tambahkan Ajinomoto dengan memberikan rasa umami, rasanya tuh menjadi lebih gurih, lebih bulat begitu. Jadi masakan tetap lezat, tapi keluarga menjadi lebih sehat, seperti itu. Pesertanya ini kita kalau tidak salah tadi ada sekitar hampir 400 orang. Kira-kira hampir 400 orang kader PKK. Kalau Ajinomoto itu kita paham kalau di Indonesia itu ada yang namanya triple burden malnutrition ya. Jadi selain dari kekurangan gizi atau yang tadi mungkin disebutnya stunting atau kurang gizi, kita juga ada overnutrisi atau yang mungkin kadang-kadang kita lihat obesitas ya, seperti itu. Karena tadi kalau di dalam kita ngukur indeks body mass index, ternyata banyak orang yang overweight, merasa badannya biasa aja tapi ternyata overweight. Dan yang ketiga itu adalah defisiensi gizi. Jadi ada 3 ini. Nah, Ajinomoto itu selain kita menjadi health provider ini, kita ingin memberikan lebih banyak lagi informasi mengenai gizi seimbang, bagaimana mengatur gizi yang seimbang. Kita juga ada banyak lagi kegiatan yang lainnya. Salah satu diantaranya kita punya yang namanya School Lunch Program. Nah, School Lunch Program ini kita bekerja sama dengan IPB, Institut Pertanian Bogor. Ini mungkin sekarang ini lebih ke arah Jawa Barat, di mana kita bekerja sama dengan IPB itu memberikan pendidikan gizi kepada pesantren-pesantren. Kalau pesantren itu kan mereka makannya di dalam ya, seperti itu. Jadi kita memberikan pendidikan kepada para gurunya, kepada para penyaji makanannya, bagaimana mereka mengolah makanan lebih baik, lebih bergizi. Nah, tujuannya untuk anak-anak yang tinggal di pesantren itu gizinya lebih bagus, lebih seimbang. Rina Sukaisi, Direktur PT Ajinomoto Indonesia, menambahkan, menuju tahun 2030, Ajinomoto memiliki 2 tujuan besar. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan harapan hidup sehat keluarga Indonesia,
Dan yang kedua adalah mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan perusahaan. Semuanya dilakukan dan disebarkan oleh health provider yang merupakan sebutan bagi karyawan Ajinomoto Indonesia.